Katanya kalau misalkan sudah kena gula itu juga menyebabkan ejakulasi dini atau ada disfungsi ereksi. Itu benar nggak sih, Dok? Obat Taman Sari, obrolan sehat Taman Sari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Apa kabar? Semoga sehat-sehat semua ya. Nah, pada kesempatan kali ini, perkenalkan saya Dr. Gigi Mary dari Puskesmas Kecamatan Taman Sari memperkenalkan satu program baru dari promosi kesehatan, yaitu Podcast Obat Taman Sari. Apa sih Podcast Obat Taman Sari itu? Podcast Obat Taman Sari adalah obrolan sehat Taman Sari, di mana kita akan membahas seputar masalah kesehatan yang suka ditanyakan oleh masyarakat, bahkan yang beredar di masyarakat, baik itu berupa fakta ataupun mitos ataupun yang sering ditanyakan oleh pasien yang datang ke puskesmas. Nah, pada kesempatan kali ini di episode perdana ini juga dan bertepatan dengan Hari Diabetes Sedunia yang jatuh pada tanggal 14 November kemarin, kami mengundang salah satu narasumber yang juga merupakan PJ program PTM atau penyakit tidak menular, yaitu Dr. Vita. Apa kabar Dr. Vita? Alhamdulillah baik, Dok. Alhamdulillah baik. Anak, suami sehat? Sehat, Dok. Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Oke, baik Dok. Jadi kalau nggak salah tanggal kemarin itu tanggal 14 kita baru saja merayakan ini ya Dok, peringatan Hari Diabetes Sedunia. Nah, di Hari Diabetes Sedunia ini ada mengadakan acara apa Dok? Iya, di Puskesmas Kecamatan Taman Sari kita mengadakan media penyuluhan atau edukasi kepada masyarakat baik di Puskesmas Kecamatan maupun wilayah di Puskesmas Kelurahan di wilayah Taman Sari. Kemudian kita juga ikut mensukseskan programnya eventnya Dinas Kesehatan yang tentang gerakan 10.000 langkah per hari. Oh iya. Saya juga sempat ikutan Dok. Mantap Dr. Mary. Dokter kita ikutan? Oh tentu saja. Sudah berapa hari Dok? Untuk saat ini baru hari ke-7 ya Dok. Hari ke-7, Iya. saya baru hari ke-6. Iya. Berarti besok kita mulai lagi Dok. Oke, mantap. Oke Dok, terus di Puskesmas sendiri sudah mengadakan acara apa Dok selain tadi yang 1000 langkah, kemudian penyuluhan juga. Penyuluhannya diadakan di Puskesmas Kecamatan saja atau? Iya, Puskesmas Kecamatan dan Puskesmas Kelurahan. Oh, di Puskesmas Kelurahan juga. Iya. Udah itu aja Dok. Iya, sama penyebaran leaflet ya tentang edukasi tentang diabetes. Kemudian ya pasti pemeriksaan diabetes pada penderita diabetes. Ya seperti itu sih yang rutin kita lakukan. Oke Dok, pada kesempatan ini saya mau sedikit bertanya Dok. Ini banyak banget masyarakat kita yang bertanya tentang sebenarnya apa sih penyakit diabetes atau penyakit gula. Benar nggak sih penyakit diabetes itu disebut juga penyakit gula basah? Kan banyak ya masyarakat awam kita, apakah memang seperti itu Dok disebut? Apakah memang ada gula basah dan gula kering? Seperti itu. Iya, sebenarnya sih dari literatur, kalau dari yang kita baca, diabetes itu sebenarnya adalah kenaikan kadar gula darah Dok di dalam tubuh kita. Ya bisa disebabkan karena memang ada gangguan metabolik seperti gangguan pankreas. Kalau dibilang ada gula basah dan gula kering itu sebenarnya tidak ada Dok. Jadi memang hanya dinilai dari kategorinya itu ada diabetes tipe 1 dan tipe 2. Sama satu lagi diabetes gestasional. Kalau diabetes tipe 1 itu kebanyakan dari anak-anak biasanya diderita. Oh, di anak-anak juga ada ya Dok? Iya, dari anak-anak. Terus kalau diabetes tipe 2 kebanyakan dari orang dewasa yang didapat dari keturunan bisa atau dari pola hidup. Kemudian kalau yang terakhir diabetes gestasional itu didapatnya pada saat kehamilan Dok. Gitu. Jadi mungkin itu yang bisa dijelaskan. Jadi kalau ada kenapa orang bisa basah atau kering itu memang perjalanan penyakitnya memang Dok. Oh, dari perjalanan penyakitnya. Iya. Boleh tahu Dok, itu kan bisa terjadi pada ibu hamil ya? Iya. Itu kenapa ya bisa terjadi pada ibu hamil ya Dok? Apakah dari asupan makanannya atau memang dari gaya hidup atau memang bagaimana ya Dok? Iya. Paling utama sih mungkin dilihat mungkin ada faktor keturunan mungkin ya Dok ya. Oh, ada faktor keturunan juga. Ya bisa jadi dari situ atau mungkin ada faktor hormonal dan lain-lain atau dari pola makan. Mungkin ibu hamil saat pada saat sebelum hamil pola makannya biasa, tapi ketika pada saat hamil atau pola makannya tidak tidak seimbang lah intinya gitu ya. Jadi bisa jadi dari situ.
Gitu. Oke, kalau boleh tahu dok, sebenarnya di puskesmas kita sendiri pasien-pasien menderita penyakit riwayat diabetes atau penyakit gula ini banyak nggak sih dok? Oh iya dok, sangat banyak. Jadi kalau berdasarkan data yang kita dapatkan, laporan tahunan di tahun 2020 itu sekitar 25% dok jumlahnya. Itu sangat meningkat drastis ketika di tahun 2021 ini per Oktober 2021 itu sudah mencapai 115%. Jadi kenaikannya sudah lebih dari 10 kali Lumayan jauh ya. 8 sampai 9 kali lipat ya dok. Itu kira-kira penyebabnya kenapa ya dok? Terjadi peningkatan seperti itu? Iya, mungkin gini dok, karena pada saat pandemi ya kan, mungkin orang banyak yang di rumah kerjanya gitu kan, tidak bisa beraktivitas keluar. Jadi mungkin pertama kurang gerak, kurang aktivitas, pola makannya juga tidak seimbang gizinya, mungkin stres juga. Kemudian yang terakhir mungkin juga kita mulai mengaktifkan untuk screening kesehatan, termasuk pada gula darah pada saat vaksinasi atau pada saat pemeriksaan kesehatan gitu dok. Seperti yang dilakukan oleh di karyawan kita ya. Iya, jadinya jadi banyak ketahuan gitu. Tadi mungkin saat itu mereka tidak tahu awalnya gitu. Tapi setelah ketahuan pada saat kesehatan rutin gitu dok. Tapi untuk screening pemeriksaan untuk masyarakat itu sendiri sudah berjalan ya dok ya? Iya dok. Jadi pemeriksaan yang biasa kita lakukan adalah cek gula darah sewaktu. Tapi kalau pada pasien yang rutin, yang sudah rutin berobat, itu biasanya pemeriksaan gula darah puasa. Gitu. Dan gulanya itu juga berbeda dok. Kalau misalkan, gula darah puasa berapa ya dok ya? Kalau kadarnya normal di bawah 126 gitu. Di bawahnya? Itu kalau normalnya. Kalau yang sewaktu? Kalau yang sewaktu di atas di bawah 200 mg per Jadi kalau udah di atas itu udah berarti dikatakan diabetes mellitus. Pengen tahu gitu kan, banyak banget mitos yang beredar di masyarakat ya. Salah satunya adalah kalau misalkan udah kena diabetes nggak boleh lagi makan atau minum yang berbau gula, pokoknya harus dihindari, disingkirkan. Itu benar nggak sih dok? Iya, jadi memang banyak pasien yang mungkin sudah terdiagnosa diabetes itu akhirnya takut gitu ya dok makan gula, atau misalkan dilarang nggak boleh nih makan gula gitu ya. Tapi di sini kita perlu tahu batasannya sih dok. Jadi diabetes itu kan memang penyakitnya sudah lama, sudah tahunan. Mungkin didiagnosanya saat ini nih, misalkan usia saya 30 tahun gitu ya. Itu ternyata dari pola hidup kita dok, dari usia 25 mungkin, atau dari usia 20 tahun yang lalu pola hidup kita mungkin banyak-banyak makan yang manis. Jadi ketika sudah tahu kadar gulanya segitu gitu ya, jadi metabolisme tubuhnya udah menganggap itu sudah hal yang biasa. Kalau dibuat kita strict banget juga enggak ini ya, cuma kita memang perlu membatasi asupannya. Di pemerintah aja juga kan sudah ada programnya, yaitu GGL ya. Apa itu GGL? Garam, gula, minyak. Itu ada batasan. Tapi dikurangi kan ya dok ya, bukan berarti harus stop sama sekali. Iya, jadi ada gula juga kan yang bagus, yang baik. Contohnya kan dari buah-buahan, sayur-sayuran gitu ya. Itu ada yang baik dan bagus untuk tubuh kita juga. Mungkin gula-gula yang olahan dok, yang banyak dikemas dari produk-produk olahan di supermarket atau dari yang lain gitu ya. Itu mungkin kadar gulanya kita suka nggak ngeh atau nggak dicek di belakangnya dok, berapa gramnya gitu ya. Mungkin minuman sehat sekalipun dianggapnya mungkin low fat dan lain-lain, bisa dilihat tuh kemasan di belakangnya kadar gulanya berapa gram. Jadi nggak boleh langsung percaya ini low fat gitu kan. Low fat terus udahlah ambil sehat, gitu. Tapi memang harus dilihat ya, dilihat di kemasannya berapa gulanya, berapa jumlahnya. Iya terus ada juga nih masyarakat di sekitar kita tuh yang kayak suka gitu di supermarket kan ada gula ya yang berbentuk satu merek, itu katanya kalau orang diabetes pakai gulanya itu aja yang dikonsumsi, jangan gula yang biasa kita konsumsi sehari-hari yang selain orang diabetes gitu. Itu sebenarnya penggunaan gula tersebut baik nggak sih dok? Apa memang sesuai anjuran atau bagaimana ya dok? Iya, jadi memang kalau misalkan apapun itu gulanya jenisnya ya dok, sesuatu hal yang berlebihan kan tidak baik ya. Jadi memang berdasarkan takaran atau dari aturan WHO pun juga menyebutkan untuk membatasi kadar gula.
Jadi aturan per hari itu memang sekitar 30 gram per hari atau sekitar 7 sendok teh dok. Jadi kalau misalkan kita bikin teh manis ya 1 sendok teh untuk satu saat ini. Ntar kalau ada di sayuran kan bisa lagi ada gulanya lagi tuh. Atau misalkan nanti pas siang atau pas sore ada lagi misalkan gulanya ditambahkan di jenis makanan lainnya. Itu kadar harinya 7 sendok teh tuh kurang lebih atau 30 gram. Jadi bisa dibayangkan kalau misalkan dalam satu kemasan minuman kotak isinya sudah 20 gram 20 gram gulanya, kadar gulanya, berarti kebutuhan kita tinggal 10 gram lagi tuh, ya kan? Kemudian kalau garam juga memang perlu dibatasi, memang sekitar 6 gram per hari atau 1 sendok teh. Dan lemak juga sama atau minyak juga sama 5 gram per hari atau sekitar 1 sendok teh. Jadi memang segala hal itu memang sudah diciptakan Tuhan, itu memang tidak boleh berlebihan gitu. Jadi ada batasannya gitu dong. Oh, berarti bukan karena harus pakai merek ini gitu gulanya, karena kita misalkan sudah kena gula dibatasin, tapi tergantung bagaimana kita mengkonsumsinya ya, berapa sendok teh pun mungkin untuk bukan hanya untuk orang yang sedang kena diabetes, tapi orang seperti normal pun juga sebenarnya harus membatasi, yang penting tidak berlebihan. Wah, susah juga ya dok. Secara saya sendiri suka kopi nih kan, kalau kopi tahu sendiri kan kadar gulanya. Berarti saya mesti ngitung-ngitung ya dok, kalau saya udah ngopi saya makannya mungkin segini gitu takarannya. Betul. Oh, seperti itu. Berarti ya dok, apakah dengan mengkonsumsi gula berlebihan itu sebagai salah satu faktor pencetus berat badan berlebih atau obesitas? Iya. Jadi memang salah satu faktor resiko diabetes itu adalah salah satunya dengan obesitas atau kegemukan. Karena dari pola hidup tadi yang tidak sehat, makan yang tidak seimbang, itu mencetuskan tubuh kita itu merespon insulinnya terutama ya dok, jadi resistensi insulin, pankreasnya lah intinya bermasalah jadinya. Jadi berat ya kerjanya. Iya, jadi berat kerjanya. Memang banyak literatur itu yang bilang kalau kita kegemukan itu dianggapnya suatu peradaban dalam tubuh kita, semua organ kita itu mengalami kerusakan. Jadi nggak hanya diabetes saja, tapi memicu yang lain juga seperti dislipidemi atau gangguan kolesterol, kemudian hipertensi atau pencetusnya darah tinggi, atau penyakit jantung juga bisa pencetusnya dari obesitas. Jadi berarti saling berkaitan ya dok? Iya, saling berkaitan gitu. Ngeri juga ya teman-teman yang menyimak podcast ini, kalau ternyata dari satu masalah kita mengkonsumsi berlebihan gula malah itu efeknya kemana-mana seperti itu. Oh ya dok, terus juga saya pernah dengar juga dok, katanya kalau misalnya orang yang sudah kena diabetes itu nggak boleh divaksin, benar nggak sih dok? Kan secara kita kan lagi ngejar-ngejar vaksin COVID nih gitu. Iya. Oke, kalau misalnya tentang vaksinasi memang ada aturan yang diatur oleh Kemenkes gitu ya, kontraindikasi yang vaksinasi dan lain-lain. Tapi kalau untuk diabetes mungkin dari perkembangannya makin kesini itu tidak ada pertanyaan atau kontraindikasi dari diabetes, walaupun dia saat itu terkonfirmasi diabetes atau kadar gulanya tinggi. Mungkin kondisi aja yang kita lihat, misalnya kondisi saat itu stabil, tidak dalam keadaan misalkan dia terlalu tinggi sekali atau terlalu rendah sekali atau keadaannya intinya stabil. Bahkan dokter spesialis penyakit dalam tuh juga mengatakan logikanya gini, pasien diabetes itu rentan atau resiko dengan infeksi, berbagai macam infeksi. Jadi vaksin kan tujuannya adalah meningkatkan imun tubuh kita supaya tidak terinfeksi dari salah satunya COVID-19 gitu. Jadi bahkan yang penyakit diabetes itu disarankan untuk divaksin karena yaitu untuk pencegahan dia terpapar infeksi dari COVID salah satunya. Mungkin penyakit-penyakit lain juga bisa kan, kayak tuberkulosis dan lain-lain itu juga banyak gitu. Tapi dengan vaksinasi diharapkannya adalah daya tahan tubuhnya meningkat untuk mencegah dari penyakit tadi. Gitu. Oke. Berarti gak ada alasan ya dok untuk nggak mau divaksin karena saya punya gula seperti itu ya. Apalagi kalau dia sudah terkontrol ya sudah, memang terkontrol, terus tekanan darah ya dok ya, tekanan darah juga stabil juga. Jadi nggak usah takut lagi, nggak usah ragu lagi untuk divaksin, terutama buat masyarakat, teman-teman, rekan-rekan semua yang mendengar podcast ini. Kalau yang belum vaksin, ayo segera vaksin. Karena itu salah satu untuk tadi ya pencegahan terhadap infeksi ya, terutama kan ini vaksin COVID berarti pencegahan terhadap
infeksi yang COVID. disebabkan oleh COVID. Iya betul. Terus ada lagi dok, yang waktu itu pasien nanya gitu, benar nggak sih kalau misalkan terlalu banyak, misalkan waktu itu dia diabetes, sudah kena diabetes, terus karena saking kebanyakan makan obat itu dia takut nanti ginjalnya bermasalah gitu, sama pendengarannya jadi terganggu, itu benar nggak sih dok? Mitos Iya. atau fakta itu dok? Kalau itu mitos gitu. Oh. Ya, jadi dokter itu sudah menentukan dosis atau takaran per harinya pasien berapa untuk menstabilkan kadar gulanya gitu ya, dan itu sudah diteliti jangka panjang. Kita memberikan sesuatu hal, obat dan lain-lain pasti sudah ada evidence base-nya atau sudah ada aturannya gitu ya. Bahkan mungkin mindsetnya dirubah gitu. Kalau pasien tidak terkontrol kadar gulanya, jadi kan diabetes adalah penyakit yang progresif, komplikasinya banyak kemana-mana dok, nggak hanya ke ginjal, bisa ke mata, bisa ke stroke, ke otak, bisa ke syaraf, Bisa ke gigi juga ya dok ke ya, gigi, gigi jadi bisa gampang goyang ya. ke jantung, ke ke aliran darah, intinya juga bisa banyak organ yang terkena, salah satunya ginjal itu. Jadi kalau misalkan malah tidak terkontrol gitu, jadi nggak perlu minum obat pun gitu ya, apa dia nggak minum obat gitu ya, bisa menyebabkan gagal ginjal gitu, ginjalnya juga rusak gitu. Jadi mindsetnya sekarang dirubah gitu, bukannya kita harus minum obat malah menyebabkan ginjal, tapi memang kita mencegah dengan minum obat itu adalah mencegah komplikasi supaya tidak berat gitu. Biar kerja fungsi ginjalnya juga nggak terlalu berat ya, bukan karena kebanyakan minum obat, bukan, tapi memang obat itu untuk mengontrolnya seperti itu. Jadi bahwa kalau misalkan memang minum obat diabetes itu nggak perlu takut, bahwa itu sudah diberikan sesuai takaran ya dok ya. Iya, sesuai takarannya, dan pasti dokter tidak mungkin dong memberikan yang overdosis seperti itu ya dok ya. Jadi memang justru dikasih obat untuk bisa mengontrol biar dia tidak berlanjut ke fungsi organ yang lain. Iya, seperti betul itu. sekali. Terus dok, ada satu pertanyaan lagi, mungkin ini lebih ke bapak-bapak ya dok ya. Katanya kalau misalkan sudah kena gula itu juga menyebabkan ejakulasi dini atau ada disfungsi ereksi, itu benar nggak sih dok? Itu fakta. Oh itu fakta. Iya. Oh itu fakta. Jadi mama yang punya diabetes mungkin segera periksa seperti itu ya dok ya. Betul. Iya dok. Jadi memang tadi salah satu komplikasi diabetes kan banyak tadi organnya, termasuk ke syaraf dan ke aliran darah gitu. Jadi karena diabetes tadi penyakit yang progresif, komplikasinya kemana-mana, salah satunya tadi ke syaraf dan ke aliran darah, itu mempengaruhi stamina dan performanya bapak-bapak gitu. Jadi benar banget kalau misalnya kadar gula tidak terkontrol, jadi memang salah satu efeknya yaitu disfungsi ereksi gitu. Berarti nggak mandang mau di usia berapa ya, kalau udah kena diabetes ya sebaiknya segera periksa, minum obat, jadi nggak lebih lanjut kan. Kadang selama ini mindset masyarakat itu mikirnya orang yang kena penyakit gula atau diabetes itu adalah yang sudah lansia, di atas umur 50, padahal umur tadi aja anak-anak aja udah ada ya dok ya. Bisa banget orang muda pun juga bisa ya, kalau dia memang ada faktor keturunan ya dok. Iya, bisa banyak faktor resikonya. Oke, satu lagi dok, pertanyaan terakhir. Kalau di puskesmas kita yang terkena penyakit diabetes ini banyak laki-laki atau perempuan ya dok? Kalau dari datanya sih sebenarnya hampir sama dok, laki-laki sama perempuan. Oh seperti itu. Jadi bisa rata ya mengenai bisa laki-laki dan perempuan. Kalau untuk di perempuan bermasalah nggak ya dok? Oh iya betul. Kalau di perempuan juga bisa berpengaruh ke fungsi reproduksinya dok. Bisa mengganggu gangguan sel telurnya. Jadi sel telurnya berkembang sangat banyak, atau kita bilang namanya polikistik sindrom gitu. Jadi sangat mempengaruhi fertilitas atau kesuburan pada perempuan. Jadi pada usia muda tuh kadang-kadang bisa ketahuan kalau misalkan mungkin sudah lama menikah, tidak memiliki keturunan. Salah satu penyebabnya ada polikistik, itu bisa jadi dari mungkin riwayatnya ada anggota keluarganya diabetes, atau ada tadi pola hidupnya yang tidak seimbang gitu. Itu bisa jadi dok predisposisi lah istilahnya faktor pencetus pendukungnya gitu. Salah satunya itu. Dok, saya tadi baru kepikiran, nggak apa-apa ya dok, ini yang terakhir. Kira-kira kalau ada nggak sih kalau orang diabetes itu ada dibatasin
makan buahnya, jadi hanya buah-buah tertentu. Saya pernah dengar seperti itu, katanya cuma boleh buah A, B, C, buah yang F, G, Z nggak boleh. Benar nggak sih dok? Oh gitu. Iya sih ada dok. Jadi memang kadar gula itu kan walaupun di sayuran atau buah-buahan juga ada tinggi ya. Ada beberapa yang mungkin tinggi itu contohnya durian, nangka, mangga, pisang gitu ya. Cuma memang intinya kan tidak boleh berlebihan. Kan kita tidak mungkin makan pisang satu sisi ya kan kalau mungkin. Jadi paling cuma satu, kalau satu nggak masalah lah ya dok ya. Terus makan mangga, jangan makan satu buah semua utuh gitu kan, berapa potong, biasanya ada takarannya per gram gitu. Jadi kalau misalkan ada ahli gizi gitu yang mengukur sesuai kebutuhan kalori pasien gitu ya, itu pasti ditakar bisa berapa gram, 10 gram gitu misalkan gitu ya, itu aja udah banyak gitu. Satu mangkok kecil itu banyak, kayak pepaya juga kan ada takarannya, misalnya yang kayak di abang-abang rujak tuh dok, tahu kan yang biasanya masuk potongnya segitu ya cukup satu itu, jangan semuanya digabung gitu. Udah gitu satu, udah gitu rujaknya ditambahnya ini lagi bumbunya manis pula. Nah itu jangan juga, itu salah kaprah jadinya, jadi banyak gulanya. Berarti intinya adalah segala sesuatunya tidak boleh berlebihan. Mau kita sudah terkena diabetes atau enggak, boleh makan apa aja tapi sesuai porsinya begitu ya dok ya. Oh iya dok, dan pengolahan makanan juga penting. Setahu saya juga kalau misalkan buah di jus itu kayak kadar gula jadi naik. Oh gitu. Berarti lebih baik dimakan ibunya gitu. Jadi buat pasien yang diabetes memang tidak disarankan makan buah yang di jus gitu. Apalagi kalau suka ada yang nambahin biar manis gitu, tambahin susu, jangan ya dok. Berarti memang harus makan dipotong. Iya, dia ada takarannya sesuai porsinya. Oke, wah bagus sekali tuh infonya gitu kan. Kadang ada beberapa orang karena nggak suka dipotong, dia suka yang jus, maunya jus apa sama aja makan buah. Ternyata itu kadar gula, walaupun nggak ditambah gula dok. Iya, berubah nanti kadar ini. Oke, seru banget ya perbincangan kita siang ini gitu. Banyak info yang bisa kita dapatkan gitu. Oh ya dok, sebelum kita menutup nih perbincangan diskusi ngobrol santai kita siang ini, kira-kira ada kesimpulan atau pesan-pesan edukasi buat masyarakat, teman-teman atau kerabat keluarga yang mendengarkan podcast kita untuk menutup diskusi kita siang ini? Iya. Kita dari program PTM penyakit tidak menular di Puskesmas Kecamatan Taman Sari itu untuk pencegahan diabetes sih intinya ya, dan penyakit-penyakit tidak menular lainnya itu bisa dilakukan namanya cerdik dok. Ada istilah kita namanya cerdik. Apa itu dok? Iya, cerdik. Yaitu adalah C-nya itu cek kesehatannya secara rutin. Bisa dicek kadar gula darahnya terutama ya, bisa setahun sekali. Kemudian yang selanjutnya adalah enyahkan asap rokok, jadi tidak merokok ya kalau bisa. Betul. Terus R-nya itu rajin olahraga atau rutin aktivitas fisik dok, minimal itu 150 menit per minggu atau 3 sampai 4 kali per minggu kalau mau dipecah gitu ya. Kemudian D-nya itu diet gizi seimbang ya. Kemudian I-nya istirahat yang cukup. Kemudian K-nya kelola stres gitu. Jadi itu adalah satu pencegahan supaya kita tidak terkena penyakit diabetes atau penyakit hipertensi atau penyakit tidak menular lainnya. Seperti itu dok. Berarti ingat cerdik ya kan? Iya. Cek tadi apa ya dok? Saya lupa. Cek kesehatan secara berkala, ya kan? Yang kedua, enyahkan, nggak boleh merokok. Yang terutama nih buat bapak-bapak biasanya, tapi ibu-ibu juga ada sih sama aja. Kemudian tadi apa? R ya? R itu tadi saya lupa. Rajin olahraga. Rajin olahraga, benar, aktivitas fisik. 10.000 langkah ya dok kalau bisa ya. Iya, ayo kalau yang belum ikutan segera ikutan, tapi masih keburu kali ya? Masih keburu lah, tidak ada kata terlambat dok kalau memulai hidup sehat. Dan sebenarnya nggak harus dari challenge ya dok. Maksudnya kalau misalnya setelah 2 challenge kita bisa lakuin ya. Iya, bisa lakukan rutin. Oke, tadi terus abis itu diet gizi seimbang yang tadi dibilang bahwa kita boleh bisa makan apa aja tapi kita kelola. Iya begitu betul, ya dok, sesuai dengan takaran. Kemudian yang I, istirahat ya tadi. Istirahat yang cukup. Jadi 8 jam ya minimal. 8 jam ya. Berarti kalau 5 jam nggak cukup ya dok? Nggak cukup. Berarti nggak boleh begadang seperti kata Bang Roma, dilarang begadang. Kemudian yang terakhir adalah K. K itu adalah kelola stres ya. Ini kayaknya lebih banyak yang ngalamin nih orang-orang di kota besar ya. Iya betul. Secara rutinitas, kemudian
lihat macet sedikit stres gitu loh. Bisa Iya. itu salah satu pencetus ya. Bisa. Berarti itu salah satu pencegahannya adalah dari cerdik. Ya mungkin itu gampang sekali untuk diingat. Iya. Oke, baik Dok, terima kasih banyak Dok Sama-sama, atas Dok. bincang-bincang ngobrol santai siang ini. Semoga kapan-kapan kita bisa ngobrol lagi ya Dok. Siap. Mungkin nggak cuma seputar diabetes, mau PTM banyak ya Dok, ya, ada Siap, hipertensi, kolesterol segala macem. Siap, Dok. Oke, baiklah, terima kasih bagi yang sudah menyimak podcast Obat Namasari kita siang ini. Semoga apa yang tadi kita diskusikan, yang tadi kita obrolkan, bagi yang mendengarkan bermanfaat untuk kita semua. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.